Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faustinus Advent Kristanto. Saya merupakan guru matematika dari SMP Negeri 212 Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video praktik pembelajaran saya yang ketiga yang saya laksanakan di SMP Negeri 212 Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak 9C. Pagi, Pak. Oke, baik. Jika nanti saya ucapkan selamat pagi, kalian jawab seperti kemarin. Pagi, fantastis, yes. Oke, selamat pagi 9C. Pagi, fantastis, yes. Oke, berarti saya bisa mendengar suara kalian dengan baik, walaupun tadi ada mungkin yang suaranya putus-putus, tidak masalah. Nanti kalau sedang berkomunikasi, kita bisa menggunakan chat yang di sini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh salah satu memimpin kita berdoa terlebih dahulu? Saya, Pak. Maaf, siapa ini? Yusuf. Oke, baik. Yusuf, silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Yusuf. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Saya akan mengecek kehadiran kita di kelas 9C ini. Kita totalnya ada 32 ya. Kemudian anak-anak semuanya sudah hadir ya. Kemudian nanti setelah pembelajaran selesai, seperti biasa di Google Classroom, silahkan diisi ya. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan kembali meneruskan materi kita dari kita belajar fungsi kuadrat. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran problem-based learning, siswa dapat mengidentifikasi sumbu simetri fungsi kuadrat menggunakan rumus berbantuan aplikasi GeoGebra dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan nilai optimum fungsi kuadrat dengan tepat secara kreatif dan kritis. Langkah pembelajaran pagi hari ini yang akan kita tempuh, yang pertama ada video conference, kemudian eksplorasi GeoGebra, kemudian diskusi dan tanya jawab, lalu penyampaian pendapat kalian, jadi jangan malu-malu berpendapat. Kemudian kita akan kembali lagi ke Google Classroom, lalu di akhir kegiatan nanti kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin kembali mereview apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya atau mungkin kalian pernah dapat. Jadi yang pertama, saya mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Siapa yang bisa? Fungsi kuadrat adalah persamaan variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dengan pangkat tertingginya 2, yaitu persamaan ya, persamaan di mana variabelnya dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bagus sekali, atau kuadrat, yaitu kenapa dinamakan dengan fungsi kuadrat. Terus waktu itu kita sudah belajar definisi di pertemuan pertama, di pertemuan keduanya kita sudah menggambar. Ya, waktu itu ada berapa langkah? Ada yang masih ingat? 5 langkah. 5 langkah, bagus. Apa saja, Yusuf? Memilih beberapa nilai X bilangan bulat dari daerah asal, menentukan daerah hasil dengan mensubstitusikan setiap nilai X ke fungsi, menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah kurva mulus. Oke, bagus sekali. Kita hari ini akan melanjutkan dan menganalisa apa yang ada dalam grafik tersebut. Nah, kenapa sih kita harus belajar grafik fungsi kuadrat? Kalau dilihat yang pertama ini gambar apa kira-kira? Ada yang bisa tahu? Jembatan, Pak. Jembatan, bagus. Ketika pengembang atau orang yang bekerja dalam teknik sipil, mereka membuat ini tentunya harus ada hitungannya. Dan itu salah satunya ada dalam bentuk fungsi kuadrat ini, membuat grafik dengan baik. Ini proyek yang kalian lakukan di pertemuan pertama. Masih ingat dulu mereka sedang apa? Mengukur tingginya. Kalau ini sedang mengukur apa? Dari sini ke sini? Jarak pancar air. Apakah sudah benar kalian dalam menghitung tingginya? Kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Perhatikan di sini ada lintasannya. Silahkan kalian cek di LKPD kalian dan amati di sana. Kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Saya beri waktu 5 menit ya untuk kalian mengidentifikasi apa yang ada dalam link tersebut. Pak, memang Angry Birds itu terbangnya harus berbentuk parabola ya, Pak? Ada yang bisa jawab? Apakah harus berbentuk parabola? Kayaknya sih iya deh, Pak. Harus parabola. Kenapa ya? Kenapa emang? Kenapa kok harus parabola? Karena kalau misalnya loncatan itunya kan kayak apa tuh melengkung gitu kan. Jadi bentuknya mungkin parabola. Ya, ada yang punya pendapat lain? Bagus, terima kasih, Farah. Kayak misalnya ketapel, babi-babinya di sini. Terus kayak lurus aja gitu, nggak harus parabola. Kayaknya bisa deh. Apa yang terjadi, Pak, kalau misalnya lintasannya itu bukan parabola? Ada yang punya ide? Jatuh ke tanah enggak ya, Pak? Jatuh ke tanah ya. Kalau nggak parabola, dia akan jatuh ke tanah. Bagus. Kalau misalnya bukan parabola, nggak bisa tepat sasaran gitu buat nyerang babi-babinya.
Bagus sekali pertanyaan dari Raffi, kemudian jawaban dari Farad, jawaban dari Lakeisha ya. Kenapa belajar Angry Bird ini kita hubungkan dengan fungsi kuadrat? Karena tadi ketika kita melihat Angry Bird ya, lintasannya, terutama ketika kalian pindahkan ke barusan di webnya, bentuknya apa tadi? Parabola ya. Nah, ini yang sudah kalian tadi akses ya. Lihat ketika grafik lintasannya kalian pindahkan ke koordinat, ternyata bentuknya menyerupai parabola. Oke, sekarang kita cek di halaman yang kedua LKPD. Silahkan siapa yang mau coba untuk mengungkapkan. Garis lengkungnya parabola, terus di koordinat, lengkungannya puncak sama titik puncak. Nah, itu aja sih. Oh, oke. Bagus. Ada yang mau menambahkan mungkin menurut pendapatmu bagaimana menentukan titik koordinat loncatan tertingginya? Oh ya, cara nentuinnya itu dengan membagi dua grafik, menggunakan penggaris, terus ditarik garis terus ke atas. Oke, bagus. Davin? Kalau menurut saya, melihat titik puncak tertingginya, lalu melihat titik koordinat tengah dari bawah, lalu lihat koordinatnya yang di atas. Kalau saya dengan melihat koordinat antara titik asal dan titik akhir grafik, kemudian membagi dua. Oke, caranya beda-beda ya antara Davin, Naila, sama Devita. Bagus sekali. Grafik lintasan tersebut tidak dapat dibagi dua sama besar. Apakah kalian setuju dengan kalimat itu? Nah, saya nggak setuju, Pak. Kenapa? Karena jika meloncat itu bentuk parabolanya pasti sama besar ketika saat dan naik turunnya. Saya juga nggak setuju, Pak. Soalnya kan kalau misalnya parabola itu pasti seperti cermin gitu loh, Pak. Kalau misalnya dibagi dua gitu. Dari pendapat kalian itu ketika dibagi dua atau ketika dilipat itu bisa sama persis, atau mungkin ketika dibagi dua, oh ternyata besarnya sama. Di mana posisi sumbu simetri pada lintasan Angry Bird? Sumbu simetris letaknya di tengah-tengah antara 0 dan 16, kemudian garis ditarik ke atas, Pak. Oke, bagus. Nilai optimum dapat diperoleh melalui sumbu simetri. Oke, bagus. Posisi sumbu simetrinya itu letaknya ada di tengah-tengah, antara 0 dan 16. Itu kalau dihubungkan dengan matematika. Ada pula tadi yang bilang bahwa menentukan optimum itu didapat dari sumbu simetri terlebih dahulu, gitu ya. Kita akan menemukan persamaan sumbu simetri. Di situ ada dua kasus, ya. Kasus yang pertama dan kasus kedua itu persamaannya beda. Nah, nanti kalian cek apa bedanya di sana dan dianalisis. Di situ ada link GeoGebra juga. Silahkan kalian klik. Baik, sudah ada Rahmalia yang chat ke saya. Bagus, ini yang saya tampilkan ya Rahmalia dulu ya. Nanti yang lainnya atau yang sudah nanti bisa dicek punya Rahmalia itu sudah benar atau belum. X min 2, fx 7, min 1, fx 0, 2, fx min 9, x 7, fx 16. Oke, bagus sekali Rahmalia. Selanjutnya, bagaimana cara kalian menentukan persamaan garis yang membagi dua grafik fungsi kuadrat tersebut? Saya mengambil nilai tengah antara min 1 dan 5, kemudian ditarik garis ke atas. Lintasannya dibagi menjadi dua, jadinya didapatkan X sama dengan 2. Oke, bagus. Terima kasih Lakeisha. Kalau ketika turun di sebelah kiri, grafik akan naik berdasarkan sumbu simetri X sama dengan 2 yang ada. Ternyata tadi yang Zahra bilang, garis X sama dengan 2 itu membagi lintasan itu sama besar. Ya, itulah yang dinamakan dengan sumbu simetri parabola. Ya. Sekarang, kasus yang kedua. Di situ ada tabel, lalu kalian klik link GeoGebra-nya kembali. Kasus 1 lebih mudah ditemukan sumbu simetrinya, lebih mudah ditebak. Yang kasus 2 lebih sulit menemukan titik puncaknya itu, kayak di atasnya 6 itu berapa gitu. Oke, berarti ngira-ngira gitu ya. Kalau yang kasus 1 itu lebih mudah karena kita bisa dapetin sumbu simetrisnya dengan langsung melihat angka yang dibagi 2, Pak. Kasus 2 grafiknya susah untuk dicari karena titiknya tidak pas di bilangan bulat. Tidak pas di bilangan bulat, wah keren, tahu ya ada bilangan bulat ya. Dengan membaca tabel dan sketsa grafik, itu akan sulit untuk menentukan persamaan sumbu simetris dan nilai optimum dari fungsi tersebut. Dalam artian, mungkin tadi yang seperti dibilang ya, tidak semua grafik itu bisa langsung ditemukan. Nah, terus gimana Pak kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, kita akan menggunakan rumus. Nah, rumusnya seperti apa? Silakan buka di materi ajar kalian halaman ke-3 sampai ke-4. Silakan kalian baca dulu 1 menit. Mana sih yang sebenarnya yang merupakan rumus sumbu simetri? Mana sih yang merupakan rumus optimum atau mencari puncaknya, gitu ya. Didapatkan persamaan sumbu simetrinya berapa di sini? Min B per 2A. Min B per 2A, ya. Tolong diingat-ingat optimumnya di sini.
min B kuadrat min 4AC per 4A. Untuk persamaan yang pertama kasus 1 tadi dan kasus 2, silahkan gunakan rumusnya. Sama apa tidak dengan yang tadi? Yang X-nya pakai rumus min B per 2A, ketemunya 2. Yang Y ketemunya min 9. Titik optimumnya yaitu 2, min 9. Kalau yang kedua ada yang udah sampai sana? Min B per 2A, min 1, 3 per 4. Yang Y-nya B kuadrat min 4AC per min 4A. Sama dengan 6, 1 per 8. Bagus. Nah, ini kenapa kita perlu rumus, karena angkanya aja pecahan gitu ya. Lalu, kesimpulan umumnya apa yang sudah kita pelajari semuanya? Kita dapat mengetahui rumus-rumus sumbu simetri, rumus optimum, dan rumus koordinat titik optimum. Oke, bagus. Sumbu simetri selalu melewati puncak parabola. Terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi intinya, persamaan garis sumbu simetri itu bisa dilakukan dengan cara membuat tabel dulu, lalu mensketsanya pada grafik atau curve tracing process, atau menggunakan bantuan dari GeoGebra tadi. Namun pada kasus tertentu, akan lebih praktis dan akurat menggunakan rumus langsung persamaan garis sumbu simetri dan titik optimumnya. Kita coba untuk latihan soal. Jadi Pak Karyo ini merupakan seorang pensiunan yang berasal dari sebuah pedesaan di Jawa Barat. Kebetulan, dia juga memiliki sebuah kawat ram harmoni 100 meter. Pak Karyo membuat 2 buah kandang yang bersebelahan dengan menggunakan kawat. Kemudian kawat tersebut untuk menutup sekeliling pagar. Kira-kira, atau bantulah Pak Karyo dalam menentukan ukuran kandang, sehingga luas kandangnya bisa maksimum. Kalau mau menghubungkan dengan tadi yang sudah kita pelajari boleh, atau mungkin kalian menggunakan cara kalian sendiri boleh. Jadi kalau saya itu bentuk kandangnya setiap sisinya saya misalkan dengan X dan Y. Nah, panjangnya itu X. Karena ada 3 sisi, panjangnya jadinya 3X. Begitu juga lebarnya. Terus karena lebarnya ada 4, jadi ada 4Y. Caranya itu langkah kedua tuh itu 3X plus 4Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 dikurang 3X per 4. Luasnya LX sama dengan X dikali Y sama dengan X di 100 dikurang 3X per 4. Yang langkah ketiga, yang X sama dengan min B per 2A sama dengan 16,67 meter. Yang Y-nya 100 min 3X per 4 sama dengan 12,5 meter. Luas masing-masing kandang XY hasilnya 208,33 meter kuadrat. Luas kedua kandang hasilnya 416,67 meter kuadrat. Terima kasih Lutfia, Zara, dan Siva. Ada yang beda caranya? Saya itu gunain cara ini, Pak. Saya kalikan Y-nya yang di awal dengan angka 2. Karena lebarnya bisa juga 2Y. Berarti nanti di substitusinya kamu di sini pasti 2Y ya? Di sininya iya, Pak. Langsung 2Y. Oke, bagus. Jawabannya bagaimana? Apakah sama? Sama, Pak. Ya, kita akan melakukan penilaian kuis. Silakan kalian pilih salah satu dikerjakan sekarang mungkin dalam waktu 5 menit. Kalau sudah, nanti silakan difoto langsung upload di Google Classroom kita. Jadi ketika nanti nilai kalian kurang dari 75, nanti kalian akan ada pelaksanaan remedial. Lalu untuk yang nilainya sudah di atas 75 atau 75, kalian berarti sudah tuntas dan kalian juga akan mengerjakan soal pengayaan. Karena sudah ada yang mengumpulkan, nanti yang lain yang belum saya masih tunggu ya. Di sini ada sesi refleksi pembelajaran, jangan lupa diisi. Dicek di Google Classroom-nya. Di sana ada pertanyaan tentang bagaimana komentarmu mengenai pembelajaran hari ini, kemudian materi apa saja yang menurut kalian sulit, kemudian bagaimana saranmu untuk pembelajaran saya selanjutnya. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar menentukan persamaan atau fungsi kuadrat ketika diketahui grafik. Pembelajarannya akan saya tutup ya dengan satu buah kalimat motivasi atau moral untuk kalian. Kalau dalam fungsi kuadrat tadi mungkin ada beberapa langkah yang kita menggunakan rumus atau menggunakan manual ternyata sulit, dan itulah hidup ya, hidup kita itu seperti itu ya. Kadang ada yang kita harus menempuh hal sulit dulu untuk bisa menentukan, untuk mendapatkan hal yang mudah. Demikian dari saya, mungkin saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan terlalu cepat. Kalau ada kesulitan silahkan WhatsApp saya. Terima kasih anak-anak semuanya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sama-sama Pak, siang. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.